selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat semua ya anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini Ibu akan mengajar tentang saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami dan boleh mengerti tentang materi yang akan Ibu ajarkan di pagi hari ini tentang saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial. Sebelumnya anak-anak, apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran kita di minggu kemarin? Iya, pelajaran kita adalah tentang mobilitas sosial. Apakah ada yang tahu pengertian dari mobilitas sosial? Iya, benar sekali anak-anak. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau perpindahan status sosial seseorang dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Nah, anak-anak, mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya agar mobilitas itu terjadi. Ya, anak-anak, mobilitas itu terjadi, mari kita pelajari pelajaran di pagi hari ini. Dan pelajaran ini tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial yang pertama adalah pendidikan. Penekanan pada pentingnya pendidikan untuk meningkatkan status sosial. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial yaitu sebagai social elevator atau perangkat. Artinya, meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, siswa yang berprestasi akademik tinggi memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah organisasi politik. Organisasi politik sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa meningkat bila seseorang tersebut mampu berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Dan di sini Ibu memberikan contoh, yaitu Bapak Insinyur Soekarno tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Bapak Insinyur Soekarno makin dikenal rakyat, sehingga pada kemerdekaan ia dipilih sebagai Presiden Indonesia. Yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi sebagai saluran mobilitas sosial organisasi ini dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi. Contohnya, seorang direktur di sebuah perusahaan mempunyai pendapatan yang besar
serta jabatan yang tinggi. Hal tersebut membuatnya dihormati oleh masyarakat serta karyawan di tempatnya bekerja. Yang keempat adalah organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Contohnya, seorang guru yang mengikuti organisasi keguruan akan membuat profesinya sebagai guru makin diakui masyarakat serta rekan seprofesinya. Iya, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang saluran-saluran mobilitas sosial, maka kali ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang apakah dampak terjadinya mobilitas sosial. Anak-anak, dampak mobilitas sosial ada dua, yaitu dampak mobilitas sosial positif dan juga dampak mobilitas sosial negatif. Dampak positif adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, terbukanya kesempatan untuk pindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau dari kelas yang satu ke kelas yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada seseorang untuk maju, agar memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah dapat meningkatkan status ekonominya melalui pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan mobilitas, masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, individu yang melakukan mobilitas sosial vertikal, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Nah, anak-anak, tadi Ibu telah ajarkan tentang dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Sekarang, Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang dampak negatif terjadinya mobilitas sosial, yaitu yang pertama adalah timbulnya konflik. Apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan timbul benturan-benturan nilai dan kepentingan sehingga kemungkinan timbul konflik. Selanjutnya, gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat pula mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, misalnya menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Selanjutnya, adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatannya, kemudian mengalami frustrasi atau putus asa bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapai.
Nah, anak-anak, gangguan psikologis tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada, menerima keadaan, dan kemudian bertekad untuk berubah. Manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah itu mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas ataupun ke bawah. Dan mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia. Namun seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha untuk bangkit kembali. Mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia. Namun seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada, berusaha untuk bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas ke atas diperlukan perjuangan yang gigih. Iya, anak-anak, demikianlah materi yang sudah Ibu berikan buat kalian di pagi hari ini mengenai saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak positif bahkan dampak negatif dari mobilitas sosial. Dan kiranya materi ini mendapat tempat, dapat kalian terima, dan dapat kalian aplikasikan semuanya dengan baik. Dan jika saat ini kalian dalam tugas dan kerja sebagai siswa, kerjalah dengan sungguh-sungguh, jangan malas. Kiranya kalian boleh berhasil, boleh melewati setiap hal-hal yang kalian inginkan dalam kehidupan ini. Dan ketika kalian sudah di dalam dunia kerja, kerjalah dengan baik, dengan sukacita, dan kalian boleh melewati setiap saluran-saluran mobilitas sosial tersebut. Dan jika di kemudian hari kalian mempunyai dampak negatif, kiranya kalian boleh berlapang dada dan boleh menerima dengan lapang dada semua hal-hal yang terjadi. Dan biarlah kalian boleh semangat, boleh gigih, dan berjuang melewati semua itu. Bolehnya tetap semangat, tetap berlapang dada, menyerahkan segala sesuatu tugas dan kerja kalian. Dan biarlah kesuksesan kalian akan miliki dan kalian menjadi berkat dalam kehidupan ini, baik di tengah-tengah pribadi, keluarga, masyarakat, terlebih bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Ibu dengan materi-materi yang selanjutnya. Selamat pagi.